Halo, Anda kini bergabung bersama saya Tia Anissa dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda hari ini. Informasi utama segera hadir di antaranya. Baru selesai dibangun, gedung Museum Manusia Purba di Kabupaten Brebes ambruk. Pasangan suami istri anggota Polres Blora ditahan karena diduga korupsi dana penerimaan negara bukan pajak 3 miliar rupiah. Kami mengajak Anda menikmati soto legendaris Soto Sawah sambil melihat suasana alam pedesaan di Kota Semarang. Kita ke informasi pertama. Atap Museum Manusia Purbakala milik pemerintah Brebes ambruk, padahal bangunan ini baru selesai dibangun. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan memanggil semua pihak terkait ambruknya museum tersebut. Baru selesai dibangun, Museum Manusia Purba di kawasan Pegunungan Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes ambruk. Atap bangunan museum terpantau ambruk pada Minggu pagi dan belum diperbaiki. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Brebes begitu kecewa dengan kondisi museum ini karena baru saja selesai dibangun dan belum sempat diresmikan. Menyikapi ambruknya bangunan, tim konsultan perencana, tim teknis, serta tim inspektorat akan dipanggil untuk mengungkap penyebab atap ambruk. Kami undang semua yang terkait dengan pembangunan fisik ini, antara lain yaitu mereka rekanan yang mengerjakan, kemudian konsultan perencana, pengawas, kemudian dari tim teknis, bagian umum, dan WLB, serta saya undang juga dari inspektorat. Ya, artinya begini, saya minta klarifikasi, ya, kenapa sampai seperti itu. Museum ini dibangun menyusul ditemukannya fosil manusia purba atau Homo erectus bumiayuensis berusia 1,8 juta tahun di Kalibodas, Kecamatan Bumiayu. Selain itu ditemukan pula fosil hewan purba. Proyek pembangunan gedung museum dilelang seharga hampir mencapai 1 miliar rupiah dari APBD Brebes tahun 2021. Lelang dimenangkan CV Sakura Group dengan nilai penawaran lebih dari 750 juta rupiah. Namun pada papan proyek tertulis nilai proyek hanya lebih dari 572 juta rupiah. Sugi Hartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Pemerintah Kota Solo kembali menggelar Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan setelah ditutup selama lebih dari 2 tahun karena pandemi COVID-19. Warga Kota Solo tampak antusias menikmati Hari Bebas Kendaraan dengan membawa keluarga berjalan mengelilingi Jalan Purwosari hingga Gladak, Kota Solo Minggu pagi. Warga juga memanfaatkan Car Free Day dengan memeriksa kesehatan di posko Dinas Kesehatan Kota Solo. Car Free Day berjalan tertib dan rapi. Pemerintah Kota Solo telah memberikan ruang kepada para pedagang untuk berjualan di area Gendengan, Ngapeman, dan kawasan Benteng Vastenburg. Car Free Day digelar sejak pukul 5 hingga 9 pagi. Yang masih di luar zonasi itu karena apa? Satu bukan KTP Solo, lalu tidak gabung paguyuban. Nanti enggak, ini kan tadi kita evaluasi minggu depan, udah kita cek sama Satpol, Dishub, Disdak. Pokoknya minggu depan bisa lebih baik lagi, bisa lebih rapi lagi lah. Penyakit kuku dan mulut yang menyerang sapi menyebabkan penjualan sapi di Pasar Hewan Sukoharjo menurun drastis. Menteri Pertanian menjamin penyakit yang menyerang sapi saat ini tidak akan mengganggu persiapan Hari Raya Kurban. Penjualan ternak sapi di Pasar Bekonang, Kabupaten Sukoharjo terpantau lesu pada Minggu pagi. Para pedagang mengeluh sepi pembeli akibat meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi. Namun harga jual sapi masih stabil. Anak sapi berkisar antara 8 juta sampai 12 juta rupiah per ekor, sedangkan sapi dewasa antara 12 juta rupiah sampai 22 juta rupiah per ekor. Penjualan menurun hingga 40% dibandingkan sebelum wabah. Kini pedagang memilih menunda membeli sapi agar tidak rugi.
Penyakit kuku dan mulut sendiri berdampak nggak sama penjualan, Pak? Kadang ada sekitar 5% lah. Sebentar 10% itu ada kendalanya karena dari sekarang kan ada pembatasan. Pengiriman luar kota juga. Kemarin saya mau mengirim ke luar kota ternyata harus pakai lab dulu. Dari Pekalongan, Brebes itu dari tolnya sempat cekat semua, ketat sekali. Meskipun wabah penyakit mulut dan kuku terus meluas, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjamin wabah ini bisa diatasi cepat sehingga tidak akan mengganggu persiapan perayaan Kurban. Limpo mengatakan penyuntikan vitamin dan antibiotik efektif menyembuhkan sapi dalam waktu 4 hari. Idul Kurban insya Allah semua akan kita persiapkan dengan baik bersama pemerintah daerah dan provinsi. Dan tentu cadangan kita adalah menghadapi itu. Oleh karena itu insya Allah daging tersedia ya Pak Dirjen. Berapa Pak cadangannya Pak? Oh, tentu kita nggak usah bilang, yang jelas kita siap. Aman ya Pak? Iya, enggak pernah lebih dari 5-10% kan? Kebutuhan. Iya. Di Boyolali, terdata 21 sapi terjangkit penyakit mulut dan kuku di 2 kecamatan yaitu Mojosongo dan Ampel. Namun kondisi 14 sapi saat ini mulai sembuh. Sementara itu Dinas Pertanian bersama polisi mendatangi peternakan sapi di Desa Kertosari, Kecamatan Ulu Jami dan Kecamatan Taman Pemalang, Kabupaten Pemalang. 2 sapi dilaporkan mati terserang penyakit mulut dan kuku. Petugas memeriksa kondisi sapi yang masih terserang penyakit, kemudian mengambil sampel air liur untuk memastikan jenis penyakit yang menyerang. Sempat mati 2 itu kerugian sampai berapa Pak? Yang kerugiannya kurang luwe ya 40-an 50 Pak. 40-50 juta ya? Udah besar berarti ya, Pak? Iya udah. Beli dari mana sih Pak? Wonogiri. Wonogiri ya? Iya. Tapi waktu dari sananya kondisi sehat, Pak? Sehat. Oh sehat dari sana? Iya ya? dari sana sehat. Tapi di perjalanan malah matinya ya? Dari perjalanan. Yang sudah mengarah ke situ masih dicek ya? Masih dicek di laboratorium. Okay. Jadi belum final PMK hari ini Pemalang belum jelas. Soalnya kita menunggu hasil lab dari Jogja. Guna mencegah penularan virus, petugas menyuntikkan vitamin pada sapi. Tim Liputan melaporkan. Menyambut Hari Raya Waisak, umat Buddha Indonesia menggelar bakti sosial, membagikan sembako kepada warga di Komplek Candi Borobudur Minggu pagi. Pembagian sembako menyasar warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19 lebih dari 2 tahun. Ribuan warga dari sekitar Komplek Candi Borobudur dan Magelang memadati Taman Lumbini pada Minggu pagi. Mereka mengantre mendapatkan paket sembako dari perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi. Pembagian sembako merupakan rangkaian perayaan Waisak tahun 2022. Pembagian sembako menyasar warga kurang mampu yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Kita sudah mengharapkan yang betul-betul membutuhkan. Karena hanya jumlahnya 3.000, nggak mungkin kita penuhi semua kan. Jadi kita harapkan yang benar-benar butuh bisa kita jangkau. Perayaan Waisak akan dipusatkan di Candi Borobudur. Sebelumnya umat Buddha menggelar tradisi pradaksina dengan membawa api Dharma Waisak mengelilingi Candi Mendut. Api Dharma diambil dari Merapen Grobogan. Api Dharma diarak bersama air suci Waisak dan digunakan sebagai sarana puja bakti dalam peringatan Waisak 2022 di Kompleks Candi Agung Borobudur, Kabupaten Magelang. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.